Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini kita akan sharing dengan topik strategi inovasi pemasaran digital. Baik, untuk tema kali ini saya akan membahas mengenai GPT ya, atau singkatan dari Generative Pre-training Transformer untuk mengoptimalkan pemasaran produk digital. Salam kenal dari saya Eko Heri Susanto. Pengalaman saya selama 3 tahun ini, saya ditunjuk untuk menjadi mentor jagoan digital Banyuwangi ya, dari tahun 2021 sampai saat ini 2023. Nah, kemudian beberapa prestasi anak didik kami, ini yang tahun kemarin ya, alhamdulillah bisa lolos 5 besar lomba startup jagoan digital terbaik di Banyuwangi ya. Ada 2 tim yang saya mentori langsung. Yang pertama adalah tim startup Nano Situkang. Kemudian yang kedua adalah tim startup Rumah Sampah. Itu prestasi dari anak didik kami. Kemudian kita langsung ke materi ya. Nah, ini coba kita ulas kembali teknik promosi digital di tahun 2010-an dulu. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu itu konsep promosinya seperti ini. Jadi banyak teman-teman yang buat konten di weblog ya, biasanya di WordPress atau di Blogspot gitu ya. Kemudian teman-teman itu caranya gini, mereka itu melakukan optimalisasi kata kunci ya atau keyword. Kemudian ditambah lagi description sama biasanya judul tulisan. Nah, dari mengoptimalkan 3 hal ini nanti harapannya itu mudah terindeks oleh Google gitu. Biasanya teknik ini dinamakan search engine optimization atau disingkat SEO gitu ya. Itu strategi pemasaran tahun 2010 atau sekitar 10 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya sekitar 2015-an itu strateginya berubah lagi. Nah, teman-teman ini yang saya amati banyak melakukan promosi di sosial media, entah itu di Facebook, di Instagram, TikTok dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Tidak hanya promosi, jualan juga di situ gitu. Nah, di tahun 2015-an juga ternyata marak ini marketplace ya. Mulai dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Akhirnya teman-teman pengusaha itu banyak yang jualan di marketplace gitu. Jadi konsepnya nanti promosinya di sosial media, kemudian jualannya di marketplace gitu. Itu teknik promosi di era 2015-an ya. Nah, bagaimana dengan era yang sekarang atau 2020 ke atas ini? 2023 ini ya. Sebenarnya tidak banyak berubah ya. Jadi apakah masih efektif kalau jualan di website, weblog gitu ya. Kemudian di media sosial promosinya serta jualannya di marketplace tadi masih efisien apa tidak? Ya ternyata sih sampai hari ini masih efisien ya. Buktinya kan apa? Produknya masih cepat terjual gitu kan. Cuma masalahnya capek gitu. Kok bisa capek? Ya sekarang bayangkan kita di mana di website atau di sosial media kan harus sering update konten kan ya. Lah kita bikin kalimat itu kan harus mikir gitu. Nah, kemudian bikin status di Facebook, di Instagram. Nah, ini kalau kita lakukan setiap hari kan capek juga gitu. Nah, belum lagi harus membuat gambar atau foto ilustrasi. Nah, ini kan juga pekerjaan yang tidak mudah kan ya. Nah, inilah yang membuat para pengusaha itu capek gitu. Apalagi kan harus continue setiap hari. Lah makanya di era 2020-an ini muncullah yang namanya GPT atau Generative Pre-training Transformer tadi. Sebenarnya GPT itu apa sih? Jadi sebenarnya GPT itu program komputer ya.
program komputer yang memang dirancang untuk apa? Untuk cerdas, mirip seperti manusia gitu. Akhirnya ya dinamakan kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence gitu. Ini memang cabangnya ilmu komputer. Saya tidak akan membahas terlalu teknis untuk masalah AI karena itu urusannya orang ilmu komputer ya. Hanya nanti di GPT ini atau di GPT ini kita nanti akan mencoba untuk membuat atau kita perintahkan untuk menyusun kalimat ya. Kita perintah untuk menyusun kalimat, kita perintah untuk membuat gambar, kita perintah untuk membuat video dan sebagainya. Nah, selanjutnya perintah-perintah di GPT itu biasanya diistilahkan prompt, gitu ya. Oke, biar tidak banyak teori kita langsung praktek saja ya. Baik, kita buka browser ya. Lalu kita kunjungi chat.openai.com. Ini namanya chat GPT ya. Oke, langsung kita coba bikin perintah ya. Misalkan saya buat perintah gini. Buatkan 30 kata mutiara yang terkait dengan umpan pancing. Saya klik yang tombol ini. Nah, sudah dibuatkan sendiri kan ya. 30. Kan kita nggak mikir akhirnya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita copy, kita simpan ya. Nah, nanti kita gunakan. Contohnya misalkan setiap hari kita update status satu kata mutiara kayak gini ya. Kan bisa kan ya. Oke. Baik, kita coba praktek di Facebook aja ya. Nah, ini kata mutiara yang ini. Yang pertama ini katakanlah di hari pertama. Kita update di sini. Kita paste di sini ya. Nah, kayak gini. Oh, ini ada satunya ini kita hapus. Ya sudah, gini kan. Jadi. Nah, cuma kita butuh gambar ya. Kadang kan kalau update status nggak ada gambar kan kurang afdol ya. Kita ke gencraft.com ini. Kita langsung login aja. Kita login pakai akun Gmail. Oke. Ini perintahnya di sini. Cuman ini Gencraft ini perlu bahasa Inggris ya. Nah, daripada kita mikir, kita pakai translate aja. Misalkan kita buat perintah gini. Buat gambar kartun tentang memancing ikan di laut, misalkan ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita paste di sini. Bahasa Inggris kan ya. Lalu kita pilih stylenya, misalkan ini apa ini? Anime ya. Lalu kita generate. Nah, kan jadi dua anime. Tinggal kita pilih yang mana. Dua-duanya dipilih juga boleh. Contoh ini saya download. Nah, ini sudah ke download ya. Nah, ini file kita. Tinggal kita tambahkan ke Facebook tadi ya. Ke Facebook tadi, yang ini ya. Nah, kita tambahkan ini. Tambahkan apa? Foto ini. Tapi mana gambarnya? Sebentar. Gini aja. Langsung kita ketik. Tadi apa namanya? Make. Nah, ini. Nah, ini filenya ya. Nah, kan sudah. Nah, ada kata mutiaranya, ada gambarnya. Nah, ini karena cuma nyoba, ini saya tambahin nih biar dikira saya nanti jualan popor pancing. Saya tambah gini aja. Kata mutiara di atas dan gambar yang saya sertakan ini saya generate dari GPT gitu. Biar nanti yang baca status saya nggak bingung gitu. Ngapain tiba-tiba saya apa update status apa namanya kata mutiara, kan nggak lucu kan ya. Oke, coba ya kirim. Lah, ini Facebook saya sudah update ini. Oke, baik. Lalu gini, coba kalau foto produk gimana? Kita ke Pep Blebly ini ya. Soalnya kan untuk promosi kita seringnya pakai foto produk ya.
Sama, kita login pakai Google. Nah, terus kita disuruh upload gambar nih. Nah, kita cari aja lah. Contohnya apa? Kita nyari umpan pancing. Istilahnya popper pancing ya. Nah, saya pilih gambar yang ini aja lah. Ini saya simpan gambarnya. Saya taruh di mana nih? Di sini aja lah ya. Ini tak kasih judul popper pancing nama filenya ya. Oke, sudah ke download. Saya ke PBBli, terus saya upload. Tadi di mana? Ini di order terus filenya ini. Oke, proses ya. Backgroundnya, nah ini backgroundnya sudah kehapus. Lalu saya simpan asetnya. Nah, tinggal nanti backgroundnya saya dirubah sama AI ya. Pakai template yang mana? Pakai tema yang mana? Contoh pakai studio lah. Nah, ini jadi satu gambar. Ini dua gambar, tiga gambar, gambar yang keempat. Nah, ini yang studio ya. Kalau mau yang lain juga boleh. Coba ya, outdoor kayak gimana jadinya. Kok ramai sekali ya. Masih ramai. Nah, ini teman-teman boleh coba satu-satu ya. Bapak Ibu nanti coba satu-satu. Jadi tinggal kita pilih gambar yang mana yang mau dipakai. Contoh ini, maaf lagi. Ini ya. Ada dua gambar yang saya pilih. Nah, ini dia. Nah, ini filenya ya. Sudah ke download. Lalu saya promosikan di Facebook. Apa nih? Mini popper 15 gram. Oh, gini aja. Untuk kalimat promosinya, saya perintahkan ChatGPT. Buatkan 2 paragraf, kalimat ya, promosi tentang popper pancing. Tadi apa? Popper pancing mini ya. Gitu aja lah. Nah, kan? Bisa dibikinkan 2 paragraf ini. Nah, kan? Enak kan ya? Dapatkan sensasi memancing bla 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 ya. Nah, ini tinggal kita copy lah ya. Copy ke Facebook. Kita kasih judul jual popper pancing mini. Nah, terus deskripsinya ini paragraf pertama. Mana tadi? Bentar. Oh, masih di ini. Enggak, di sini ya. Ini paragraf kedua saya copy. Saya paste di sini. Oh, ketambahan enter banyak. Nah, ini saya hapus ya. Oke, gini aja. Terus gambarnya. Gambar yang produknya tadi. Di download tadi ya. Nah, ini kita pilih. Nah, dua kan. Gambar produknya. Ini kan ya. Oke. Nah, ini biar saya tidak disangka jualan beneran, ini tak kasih keterangan gitu. Ini hanya kalimat contoh gitu ya. Promosi dan foto produk yang saya generate dari GPT. Jadi saya tidak jualan umpan pancing gitu. Oke. Oke gitu ya. Ini saya kirim. Nah, lah kan status saya sudah nambah. Nggak perlu mikir. Gitu ya. Nah, ternyata di balik kecanggihan teknologi AI itu ada hal yang sangat membahayakan sebenarnya bagi kita ya. Tapi bukan membahayakan dari sisi kesehatan atau apa gitu ya. Kita bahas ya. Nah, membahayakannya gini. Menurut CEO-nya OpenAI yang bikin ChatGPT ya, itu katanya begini. Kami bekerja dengan teknologi berbahaya yang sering digunakan dengan cara berbahaya. Nah, itu yang disampaikan oleh CEO-nya OpenAI, Sam Altman ya, itu. Nah, kita kupas bahayanya di mana. Sebenarnya ada bahaya laten dari keberadaan AI ini. Contoh bahaya latennya itu begini. Ketika kita bisa dengan mudahnya menyuruh AI membuat kata-kata bijak. Padahal belum tentu kita bijaksana loh ya. Ini baru kata-kata bijak. Belum lagi ketika dengan mudahnya kita membuat atau menyuruh AI untuk membuat kalimat ilmiah.
Padahal kita belum tentu paham ilmunya. Belum lagi ketika kita dengan mudahnya menyuruh AI untuk membuat gambar yang bagus. Padahal belum tentu kita punya bakat seni. Dan ketika kita dengan mudahnya menyuruh AI untuk membuat video yang menarik, padahal belum tentu kita ahli broadcasting nih. Apa yang terjadi? Ketika produk-produk AI ini kita unggah atau kita upload, kemudian orang lain akan membaca atau melihat produk AI itu, apa yang terjadi? Ya, pastinya produk AI ini dianggap karya orisinil kita atau karya asli kita gitu kan. Apa dampaknya? Mungkin orang lain akan menganggap, wah itu orang itu hebat ya. Pak Eko itu hebat ya, kok bisa bijaksana gitu. Oh, desainnya bagus gitu. Nah, bagi kita sendiri bagaimana? Kita sendiri akhirnya berpikir bahwa aku ini hebat loh. Nah, apa yang terjadi? Sombong kan kita kan? Nah, berarti sombong itu kan tanda bahwa tingkat kesadaran atau mental kita ini turun atau jatuh. Itu bahaya laten dari keberadaan AI sebenarnya. Nah tentu ini sangat berbahaya gitu ya, berbahaya bagi mental kita gitu. Karena kan ya akhirnya kan orang lain kan tertipu gitu kan ya. Pertanyaannya bagaimana kita bertahan atau apa? Defense ya. Defense dari bahaya laten ini gitu. Nah, prinsipnya gini, supaya mental kita tidak jatuh, maka yang pertama kita harus tahu finish. Ketika kita jalan kita harus tahu tujuannya dulu gitu. Yang dimaksud finish di sini adalah tujuan hidup kita ini kemana gitu. Kita harus paham itu dulu. Nah, begitu kita paham tujuan hidup kita, maka kita harus bisa meningkatkan peta kesadaran kita gitu. Supaya sifat sombong dan sebagainya itu tidak ada di dalam hati kita gitu kan. Nah, inilah konsep dasarnya agar kita mentalnya tidak jatuh. Bagaimana teknisnya? Baik, kita bahas ya. Berarti kita bahas yang tujuan hidup kita itu dulu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi, ya mohon maaf karena saya muslim ya, maka tujuan hidup saya itu ya harus saya sandarkan kepada Al-Quran gitu. Tujuan hidup saya yang pertama adalah ini. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56 ya. Jadi maksudnya atau artinya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia termasuk saya melainkan agar kita itu beribadah kepada Allah atau kepada Tuhan gitu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian saya juga mencoba menggabungkan dengan ayat yang lain yang saya tadaburi itu surat Al-Isra ayat 7 salah satunya. In ahsantum li anfusikum. Panjang suratnya ya, ini saya potong kalimatnya. Maksudnya gini, jika kita berbuat baik, berarti kita itu berbuat baik kepada diri sendiri. Nah itu tujuan hidup saya yang kedua. Nah kemudian yang mengikat lagi, saya mengambil ayat ini. Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha dan seterusnya. Gitu ya. Ini artinya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ya, fil ardi itu di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Illa 'alallahi rizquha, berarti dijamin Allah rezekinya. Nah ini saya pribadi tujuan hidup saya itu ya 3 ayat ini kurang lebih ya. Nah kalau kita bedah lagi, berarti kata kuncinya yang kalimat pertama ini, beribadah. Ini
bagi saya ini adalah arah hidup saya gitu ya. Jadi arah hidup saya itu tidak lain karena beribadah kepada Tuhan. Kemudian indikatornya beribadah itu adalah ketika saya atau kita bisa berbuat baik. Artinya ini hidup kita atau apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Itu indikatornya. Lah kemudian untuk sarana prasarana kita beribadah dan berbuat baik itu tadi, ya ini sarana hidup kita itu sudah dijamin sama yang maha hidup gitu. Rezeki kita sudah dijamin ya, entah itu rezeki berupa uang, entah itu rezeki berupa harta apa tahta dan yang lain sebagainya gitu kan. Itu konsep tujuan hidup saya gitu kan. Nah kemudian coba kita bedah lagi karena memang arah kita itu beribadah. Makanya bagi saya yang namanya ibadah itu dasarnya pasti iman gitu. Ini saya punya perumpamaan seandainya iman itu adalah sebuah pohon gitu ya. Dari kita masih kecil dulu, kita sudah diajari bahwa rukun iman itu ada 6. Ini di muslim biasanya gitu yang terkenal ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar gitu. Ada 6. Ini yang sering kita dengarkan dulu dari kecil. Tapi sebenarnya yang dimaksud rukun iman ada 6, itu ibarat pohon adalah batangnya atau pokoknya. Atau mungkin akar dan batangnya gitu kan. Sementara cabangnya itu banyak gitu. Kalau kita bicara iman, sholat 5 waktu, puasa itu juga bagian dari iman. Tapi cabang gitu kan. Ya bagian dari pohon iman tapi cabang gitu. Ada lagi murabatah, ini juga iman. Murabatah itu biasanya maksudnya itu teguh dan tekun ketika melakukan hal baik gitu ya. Itu juga cabang dari iman. Ada lagi mentaati ulil amri. Ulil amri itu pemerintah ya. Itu juga bagian cabang dari iman. Selama pemerintahnya baik gitu kan. Kalau tidak baik ya tidak gitu. Nah, ada lagi zuhud. Zuhud itu maksudnya tidak cinta atau tidak terlena dengan hal-hal duniawi. Tidak terlena dengan uang, tidak terlena dengan harta, tidak terlena dengan kemewahan. Itu istilahnya zuhud kalau bahasa Arabnya ya. Ini juga cabang dari iman. Termasuk apa? Mencari dan mengajarkan ilmu, ini juga bagian cabang dari iman. Nah, jadi iman itu cabangnya banyak, sampai ada sekitar 77 kalau yang didefinisikan oleh para alim ulama. Nah, inilah dasar kita. Termasuk kita bekerja secara jujur, kita bekerja secara tekun, kita bekerja secara apa? Kita bekerja secara sungguh-sungguh, itu juga bagian dari cabangnya iman gitu kan. Nah, inilah konsep dasar dari iman. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah tujuan hidup kita ya. Kemudian terkadang kan banyak orang yang berpikir bahwa bekerja itu ada hubungannya dengan rezeki gitu. Kita mencari uang itu dengan cara bekerja, atau kita bekerja untuk mencari rezeki berupa uang gitu kan ya, mayoritas ya. Gini ceritanya. Jadi ketika kita bekerja, kita belajar, kita mencari ilmu dan sebagainya ya, bekerja di sektor apapun termasuk berdagang, itu tidak lain tujuannya karena kita beribadah kepada Tuhan. Az-Zariyat 56 tadi ya. Nah ini. Lah kemudian bagaimana tentang rezeki? Rezeki itu sudah dijamin sama Tuhan gitu. Surat apa tadi? Surat Hud ya, ayat 6. Lah berarti kita bekerja dan rezeki itu bagaimana? Ya sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya gitu. Nah inilah yang harus kita pegang gitu ya. Sehingga ketika kita pegang ini, maka sifat sombong, sifat takabur karena kita apa? Memanfaatkan AI itu akhirnya nggak ada. Karena kita memanfaatkan AI itu sekali lagi untuk menunjang pekerjaan kita. Kita memanfaatkan AI untuk
alat mencari ilmu, gitu kan. Nah, menunjang pekerjaan, alat mencari ilmu dan sebagainya itu lagi-lagi kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi kalau niatnya kita pegang teguh, kita ibadah, akhirnya kita nggak berani sombong gitu. Walaupun kita promosinya bagus, pakai AI gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Lah masalah rezeki, ya apa kata Tuhan? Itu sih intinya. Ini salah satu prinsip yang saya pegang sehingga walaupun kita bisa membuat apapun pakai AI itu kita insya Allah tidak akan tidak akan timbul rasa sombong dan sebagainya, gitu ya. Itu baru bagian tujuan hidup kita, gitu kan. Nah, sekarang strateginya nih supaya kita konsisten mencapai tujuan yaitu ibadah itu tadi gimana? Baik, saya pernah membaca hasil penelitian ya, riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. David Hawkins. Intinya Profesor David ini mengklasifikasikan power vs force gitu. Ini yang nanti kita kenal dengan peta kesadaran. Jadi begini, saya langsung ke kesimpulan dari penelitian saja. Jadi kesimpulan dari penelitian Profesor David Hawkins ini menyatakan bahwa jantung itu adalah alat untuk berpikir. Jadi kalau Nabi pernah mengatakan di dalam salah satu hadisnya ya, jika di dalam tubuh manusia itu ada Ada segumpal daging gitu kan. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh itu akan bagus. Sebaliknya kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Nah, yang dimaksud segumpal daging itu adalah kolbu. Itu hadisnya Nabi. Kemudian kolbu, kalau bahasa Inggrisnya itu heart, ini diteliti oleh timnya Profesor Hawkins itu tadi. Akhirnya beliau punya kesimpulan bahwa yang dimaksud kolbu itu adalah jantung, gitu ya. Kalau kita kan memahami kolbu itu biasanya hati, gitu kan. Nah, hati akhirnya kita kaitkan dengan hati yang yang ya kalau kita makan hati itu ya, kalau hatinya ayam. Itu kalau di istilah dokter namanya limfa. Dan itu bukan kolbu, gitu ya. Kolbu itu jantung. Nah, jantung itu ternyata alat untuk berpikir. Jadi selama ini yang kita pahami bahwa jantung ini hanya memompa darah, ternyata enggak. Jantung itu adalah alat berpikir. Bahkan cara kerjanya jantung untuk berpikir ini jauh lebih canggih atau jauh lebih bagus, lebih cepat dibandingkan otak gitu. Dan ternyata otak ini bukan pengendali utama manusia. Ibarat Ibarat tentara itu otak itu kapten gitu ya, yang memang megang pasukan langsung gitu. Mata, telinga, tangan itu kan prajuritnya. Kaptennya adalah otak gitu. Nah, di atasnya kapten masih ada jenderal. Lah jenderalnya ini kolbu. Kolbu itu apa? Jantung. Berarti pengendali tubuh kita yang utama itu adalah jantung. Benar atau salah apa yang kita kerjakan itu yang memutuskan adalah jantung atau kolbu. Nah, kemudian ketika kita berpikir, ketika kita berada dalam kondisi emosi tertentu, misalkan kita senang, kita sedih, kita bahagia, kita marah, itu akan berpengaruh ke gelombang jantung kita. Karena kan jantung kita ini kan juga bergetar ya. Jantung kita ini bergetar, otak kita juga bergetar, akhirnya bisa diukur gelombangnya. Nah, ketika kita bicara gelombang secara fisika berarti itu terkait dengan frekuensi sama amplitudo gitu. Satuannya kan itu biasanya ya. Nah, ternyata menurut Profesor Hawkins, jantung kita itu yang bergetar ya, yang akhirnya mengeluarkan gelombang itu bisa mempengaruhi gelombang orang-orang di sekitar kita, baik secara sadar maupun tidak, gitu. Nah, akhirnya apa? Profesor Hawkins ini bisa memetakan peta kesadaran manusia, gitu. Ada banyak petanya. Kalau kita lihat ada sekian banyak ini. Tapi pada intinya
manusia itu kalau dibagi menjadi dua bagian, itu ada bagian force dan ada bagian power. Yang force ini cenderung ke apa? Ke gelombang yang sifatnya itu negatif ya atau buruk. Kalau yang power ini cenderung ke yang sifatnya bagus atau positif gitu. Ya contoh misalkan kita apa? Merasa malu terhadap sesuatu misalkan. Kita merasa bersalah, merasa apalagi? Apatis itu ya. Apatis itu apa ya? Tidak optimis itulah ya. Itu berarti tergolong ke gelombang force atau gelombang negatif. Lah, termasuk kita bangga atau sombong. Misalkan tadi kita kembali lagi ke AI tadi ya. Kita bisa memanfaatkan AI sehingga kita terkesan apa? Terkesan canggih, terkesan ini gitu ya, pandai. Nah, ini kan berarti perasaan canggih, pandai ini kan tergolong ke ini, sombong ini. Lah, sombong ini masih masuk ke klasternya force atau gelombang buruk gitu. Nah, kita sebagai manusia atau lebihnya lagi kita sebagai apa? Entrepreneur ya, pengusaha, seharusnya kita ini berada di gelombang power gitu. Berada di peta kesadaran power. Minimal kita berani gitu. Minimal kita berani. Dan nanti terus ditingkatkan sampai ke netralitas yang apa? Yang tidak punya apa? Netralitas itu tidak punya ini ya. Apa istilahnya ya? Tidak punya tendensi apa-apa gitu kan. Kemudian tingkatkan lagi yang niat kita itu diperbaiki lagi. Terus ditingkatkan lagi ketika ada kesalahan kita mudah untuk memaafkan gitu kan. Dan terus ditingkatkan sampai kita ke level 700 plus itu atau di level pencerahan. Ya mungkin di level pencerahan ini sudah kelasnya apa? Apa? Misalkan wali Allah, misalkan begitu ya. Di kelasnya wali Allah mungkin begitu. Atau mungkin di kelasnya nabi gitu ya. Tapi ya apa salahnya kita terus berusaha untuk nyampe ke sana. Gitu ya. Itu peta kesadaran yang diteliti oleh Profesor Hawkins. Dan ini kuncinya bukan di otak, ini kuncinya ada di kolbu atau di jantung. Itu. Oke. Baik. Eh pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita meningkatkan gelombang positif kita? Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah cukup mengontrol gelombang otak. Karena otak ini nanti ada hubungan langsung dengan jantung. Baik, kita bahas ya. Cara mengontrol gelombang otak. Jadi gini, jantung itu adalah panglima tertinggi di dalam tubuh kita. Jenderalnya ibaratnya gitu ya. Kemudian otak ini adalah kaptennya yang megang pasukan. Nah, otak ini juga bergetar ya. Nah, karena otak itu bergetar, maka frekuensinya itu bisa dihitung. Frekuensi dan amplitudenya itu bisa dihitung. Nah, contoh misalkan eh, dalam posisi tidur. Dalam posisi tidur itu berarti kalau diukur pakai EEG ya, itu kurang lebih gelombang otaknya itu berada di angka 0,5 Hz itu ya. Di angka berapa? 0,5 sampai 4 Hz itu ya. Itu masuk gelombang delta, itu pas tidur. Itu. Terus naik lagi di theta itu 4 sampai 8 Hz frekuensinya ya. Itu berada di kondisi apa? Kondisi khusyuk biasanya ya. Kemudian kalau alfa yang 8 sampai berapa itu? 13 ya, itu berarti pada kondisi bahagia. Bahasa Inggrisnya apa? Happiness. Iya. Kondisi happiness itu berarti alfa. Kemudian kalau yang beta itu sudah di atasnya alfa ya, yang berarti 13 ke atas ya, sampai 32 Hz. Itu sama yang gamma itu berarti pas kita kondisi ya pada umumnya gitu. Kita berpikir, kita bekerja itu rata-rata berada di gelombang itu. Nah, pada umumnya
selama kita tidak tidur, ya gelombang otak kita itu didominasi oleh dua ini. Kalau nggak beta ya gamma, gitu. Kita dalam kondisi apa? Bekerja, ya itu beta, gitu kan. Kita dalam kondisi senang, ya beta juga. Tapi senang itu biasanya sepaket dengan sedih, sepaket dengan khawatir, sepaket dengan takut. Itu bisa di beta, bisa di gamma, gitu. Kita misalkan main game, terus adrenalin tinggi, yaitu berarti gamma. Terus takut salah, berarti antara beta gamma, gitu aja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika gelombang otak kita itu didominasi oleh dua yang atas itu, di beta sama gamma, maka yang terjadi nanti si kapten atau si otak ini akan sulit sekali dikendalikan oleh jenderalnya. Jadi instruksi jenderalnya apa, otaknya apa, nggak nyambung gitu. Jantungnya bilang salah, otak bilang seneng gitu. Ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Instruksinya ke mata, ke mulut, ke telinga, ke tangan itu ya seneng gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Lama-lama jantung ini akan apa? Akan sulit untuk mengontrol otak sehingga hal yang benar, hal yang salah ini sudah nggak bisa dikontrol lagi. Itu akibatnya. Dampak fisiknya adalah karena jantung ini sulit mengendalikan otak, maka dan dia ngotot untuk mengendalikan otak, makanya jantung itu lama-lama akan keras gitu. Akan keras gitu kan. Ya karena dia ngotot untuk merintah otak sementara otaknya nggak nyambung, nggak mau diperintah, nggak taat gitu kan. Nah, begitu nggak taat, akhirnya jantungnya keras, lama-lama apa? Jantungnya akan cuek. Dan disitulah berlaku eh, ibaratnya itu kolbunya buta gitu. Jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu bukan berarti matanya yang buta, tapi yang buta adalah kolbunya atau jantungnya. Ya karena apa? Karena otaknya didominasi oleh gelombang yang dua itu, gitu. Itu ya, akhirnya cenderung ke cinta dunia atau hubud dunia. Nah, biasanya orang-orang yang dominan di gelombang dua ini biasanya adalah orang-orang yang masuk ke klasternya apa tadi? Pos tadi ya, atau yang energinya atau gelombangnya ke buruk atau ke negatif. Gitu. Lalu bagaimana cara ngontrolnya ini? Kita kan nggak mau kan ke sana kan. Cara ngontrolnya gini. Kita harus rutin ya, kita harus rutin mengkondisikan gelombang otak kita itu ke theta atau ke alfa setiap hari gitu. Walaupun ya tidak lama, mungkin sekitar ya 5 menit, 20 menit, 15 menit itu cukup asalkan rutin tiap hari. Harus berada di dua ini. Pertanyaannya, bagaimana 5 sampai 20 menit setiap hari kita kondisikan gelombang otak kedua ini ke theta sama alfa. Ini berdasarkan riset juga yang sudah sering saya alami, saya kerjakan setiap hari, gampang kalau di muslim. Tinggal baca Al-Quran. Karena saya muslim, maka insya Allah setiap hari saya rutinkan membaca Al-Quran. Entah itu setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Sekitar itulah kurang lebih. Sesederhana itu. Nah, bagi teman-teman yang non-muslim, ya tentunya di agamanya masing-masing kan ada ajaran-ajaran tertentu ya, misalkan berdoa atau meditasi transendental dan segala macam itu ya. Itu mungkin bisa, cuman saya tidak punya dasar ilmiahnya. Yang sering saya baca itu ya karena saya muslim, yang saya baca itu yaitu penelitian dari gelombang atau frekuensi dari Al-Qur'an. Gitu ya, itu cara ngontrol gelombang otak. Sesederhana itu. Tapi kita harus rutin. Nah, ini strategi sederhana bagaimana kita ngontrol gelombang otak sehingga kita apa? Bisa meningkatkan kesadaran atau meningkatkan peta kesadaran kita sehingga ada teknologi secanggih apapun, ada AI, ada GPT dan sebagainya, kita tidak jatuh mental kita. Gitu ya.
sampai di akhir, jadi yang bisa kita simpulkan dari materi inovasi ini, untuk merangkai kesimpulan ini saya punya perumpamaan, seandainya kita ini ibaratnya seperti gunung es. Gunung es itu kan kalau kita lihat di film-film itu kan ada bagian yang di atas permukaan yang nampak. Ya contoh yang ditabrak kapal Titanic gitu kan, itu yang gunung es yang nampak kan ya. Tetapi ternyata gunung es yang nampak ini di bawahnya juga ada yang lebih besar lagi dan ini nggak nampak di permukaan. Gitu. Nah, yang saya maksud inovasi ini berarti ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu kan ya. Intinya kayak gitu. Nah, inovasi yang nampak itu apa? Yang pertama adalah kita rutin buat konten di sosial media. Di Facebook, di Instagram, di TikTok, di yang lain ya. Kemudian supaya kita tidak capek maintain sosial media, maka kita manfaatkan GPT tadi. Kita perintah untuk bikin tulisan, kita perintah untuk bikin gambar, bikin video dan sebagainya ya. Itu inovasi yang nampak yang pertama. Kemudian kalau kita jualan ya karena sampai hari ini mayoritas pengguna ini masih percaya ke marketplace, maka ya kita jangan lupa jual produk kita di marketplace, entah itu di Tokopedia, entah itu di mana, di Shopee, di mana lagi, Lazada dan sebagainya gitu kan. Itu yang nampak di permukaan. Tapi di balik yang nampak di permukaan ini harus kita pahami bahwa mental kita harus bagus gitu. Nah, mental tadi supaya bagus, maka yang harus kita pegang teguh adalah kita bekerja di sektor apapun, entah itu kita produksi barang, entah itu kita buka restoran, entah itu kita jadi programmer, kita jadi guru, jadi dosen, itu semuanya adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian indikatornya kalau ibadah kita itu berjalan, indikatornya adalah produk kita, sesuatu yang kita sajikan itu ya harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Surat Al-Isra ayat 7 tadi ya. Nah, ini yang tidak tampak, ini yang memperkuat mental kita gitu. Kemudian yang keempat, kita perlu rutin mengamalkan ritual atau syariat agama. Tujuannya untuk ngontrol gelombang otak itu tadi, sehingga peta kesadaran kita tetap naik gitu kan ya. Akhirnya kita tidak diperbudak oleh GPT. Kita tidak merasa sombong karena bisa memanfaatkan GPT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah kontak person saya, nomor HP atau WA saya ya ini 081330935655. Email saya ekoheri@gmail.com. Monggo kalau Bapak Ibu ingin diskusi lebih panjang lagi, kami atau saya bersedia untuk melayaninya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.